Kemudian apa yang terjadi? Habis ini kamu temenin aku untuk ke Madinah. Aku tahu bahwasanya engkau ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Amirul Mukminin, habis ini saya ke Kufah. Kemana? Ke Kufah, aku ingin belajar agama Islam. Wah, luar biasa. Masya Allah, kalau engkau mau thalabul ilmi, maka aku tidak bisa menahan. Uwais Al-Qarni, mohon maaf, ini ada sedikit uang kuberikan kepada engkau. Apa jawaban Uwais Al-Qarni? Ya Amirul Mukminin, mohon maaf, aku tidak bisa menerima dirhammu. Aku tidak bisa menerima dirhammu. Kenapa? Karena di tanganku masih ada 4 dirham. 4 dirham ini gaji saya untuk menjaga onta dengan ontanya orang-orang yang lagi haji ini. Aku saja tidak tahu apakah 4 dirham ini aku bisa menghabiskan. Jangan-jangan sebelum 4 dirham ini habis, aku sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tidak mau menerimamu, sehingga nanti kalau aku nanti sudah dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti seandainya aku sudah meninggal, nanti dirham saya di sini masih ada, tidak ada manfaatnya, maka hisab dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sehingga Sayyidina Umar langsung kayak tertampar pada saat itu. Beliau tertunduk nangis sejadi-jadinya, uangnya dibuang. Takut. Karena setiap apa yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setetes bensin yang kita pergunakan di dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang yang masuk di kantong kita keluarkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita, aset kita, mobil kita, motor kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, "Hei wanita, kerudung kamu kok banyak sekali. Ini kamu dulu dari beli sampai sekarang nggak pernah kamu pakai." Dihisab. Setetes bensin yang kamu pergunakan, kamu pakai apa? Ditanya. Wih, Masya Allah, hisabnya itu luar biasa. Saya cerita sedikit. Ini barangkali ada hikmahnya tentang hisab sebuah harta. Kisahnya adalah ada seseorang yang kaya betul, tapi beliau sudah mau meninggal. Kemudian apa? Dikatakan kepada ahli warisnya, mengatakan semacam ini, "Abah ini sudah mau meninggal. Nanti kira-kira ada nggak di antara anakku ini, ahli warisku, mau nemenin aku di kuburan 40 hari saja. Nanti kuburannya aku gedein, kamu tinggal di dalamnya 40 hari. Setelah itu, maka separuh dari hartaku ini buat engkau." Lah ini kan orang kaya. Namanya orang kaya ya hartanya banyak begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Enggak, Bah. Siapa yang berani nunggu? Abah kan sudah menjadi mayit pada saat itu. Nggak ada yang berani. Singkat cerita, orang ini bikin musabakoh. Sehingga apa? Ada orang tujar, tukang kayu. Bukan tujar, orang pemecah kayu untuk kayu bakar pada saat itu. Apa yang terjadi? Oke, saya siap mengikutinya. Oke, siap. Lalu apa yang terjadi? Beliau dimakamkan 40 hari, tapi disiapkan makanan di dalamnya. Pada saat itu apa yang terjadi? Orang tidak tahan, orang tukang kayu ini. Bagaimana setiap harinya menanyakan. Maka satu pertanyaan dari malaikat ditanya, "Kamu siapa?" "Aku tukang kayu." "Kapakmu itu dari mana engkau dapatkan?" "Engkau pergunakan." Satu harta kapak saja 40 hari hisabnya belum selesai. Ini bagaimana orang itu dihisab sampai 40 hari kalau hartanya banyak. Tatkala beliau sudah 40 hari, kemudian apa? Beliau keluar dari kuburan, apa yang terjadi? "Demi Allah, aku tidak mau harta itu karena aku takut hisabnya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Oleh karena itu, milikilah sesuatu sesuai kebutuhan. Beli baju secukupnya. Jangan sampai nih ibu-ibu kerudungnya banyak, kalau keluar rumah bilang, "Waduh, aku nggak punya kerudung." Ibu-ibu bilang, "Aku mau keluar rumah, aku nggak punya baju." Ini baju selemari buat apa? Ini jangan sampai, nanti hisabnya luar biasa. Oleh karena itu, hisabnya luar biasa. Begitu juga Uwais Al-Qarni ini mengatakan bahwasanya, "Aku mohon maaf tidak bisa menerimamu." Masya Allah, Sayyidina Umar langsung menangis. Lalu beliau mengatakan, "Kalau nanti kamu di Kufah ingin butuh sesuatu, ingin butuh pertolongan, maka ini aku kan tuliskan surat kepada gubernur Kufah agar supaya kamu itu senantiasa dilindungi oleh gubernur Kufah dan kebutuhan kamu di cover."
Apa jawaban dari Uwais Al-Qarni? Mohon maaf Sayyidi Amirul Mukminin, saya bukannya tidak mau menerima tawanan Anda, tidak mau memegang surat Anda, tetapi saya tidak mau mendapatkan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih loh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tidak mau butuh kecuali butuh kepada Allah. Tidak mau mencari ta'awun, pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Kita ini kan kadang setiap harinya ya minimal semalas-malas kita itu komitmen kepada Allah 17 kali. Apa komitmennya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Kalau di luaran sana banyak Tuhan atau apa, saya tidak mau. Hanya kepadamu, only you, hanya kepadamu. Kalau aku butuh, aku nggak mau mencari kebutuhan itu di luar engkau. Hanya aku butuhnya kepadamu. Kita komitmennya begitu, tapi prakteknya enggak. Contoh, kita mau usaha, bingung modal. Yang dicari bukan Allah, tapi siapa? Teman kita. Kita nyari bank, kita nyari pemodal, kita nyari investor, tapi pikiran kita tidak sama sekali melibatkan Allah. Itu komitmen yang palsu, komitmen yang bohong. Oleh karena itu, ayo kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya zat yang kita sandari. Kita ambil contoh, kalau kita mensandarkan diri kepada Allah, mungkin nggak kita itu ragu atau bangkrut? Enggak. Kalau ada orang nih, anaknya orang kaya seumpama, bisnis. Kalau si santai, kita ambil contoh, ada wanita ingin usaha, namanya Mbak Mila begitu seandainya. Mbak Mila ini ingin usaha. Kemudian apa? Orang-orang bilang, santai aja kalau Mbak Mila ini usaha, santai. Kenapa? Bapaknya orang kaya. Kalau kata orang Jawa, sendenan kayu jati. Itu baru bersandar kepada abahnya. Ini bayangkan, kita bukan bersandar kepada bapak kita, bukan bersandar kepada investor, tapi bersandar kepada siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang nggak mungkin rugi, zat yang nggak mungkin bangkrut, karena beliau maha dari segala-galanya. Oleh karena itu, ayo kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hal itu dilakukan oleh sahabat kita, tabi'in pada saat itu, yaitu Uwais Al-Qarni. Beliau lahir pada zaman Rasulullah. Beliau rela tidak berjumpa dengan Rasulullah untuk berbakti kepada orang tuanya. Maknanya, kalau sahabat itu dikatakan radhiyallahu an, insya Allah Allah ridho. Beliau rela menghilangkan gelar itu pada dirinya. Yang penting Allah ridho. Ini kan luar biasa. Sampai suatu ketika ada salah satu sahabat mencari beliau. Kalau nggak salah namanya Alim. Beliau itu mencari ke Yaman, datang di Yaman. Apakah ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Tidak tahu. Di kampungnya di Koren tidak tahu. Sahabat Murad ini dari suku Murad ini tidak tahu. Ini ada, ini nggak terkenal. Sampai suatu ketika sahabat Alim itu beliau mengatakan, aku ingin bersamamu, aku ingin menjadi followermu, aku ingin menjadi santrimu. Tidak, aku tidak bisa apa-apa. Sehingga beliau menghilang lagi. Kemudian ditemukan pada zaman siapa? Zamannya Sayyidina Ali. Beliau ternyata ditemukan dalam keadaan apa? Syahid, yaitu pada saat perang Siffin. Luar biasa sekali. Orangnya luar biasa. Orangnya yang sangat cinta kepada Allah, orangnya sangat cinta taat kepada Allah, orangnya sangat cinta kepada Rasulullah, orangnya sangat cinta kepada umminya, keluarganya, umminya dan keluarganya. Tapi beliau semata-mata apa sih yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni kira-kira yang menjadikan Allah takjub kepada beliau? Di antaranya, kalau kita lihat amalannya, beliau ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas. Beliau itu kalau dikatakan tidak ikhlas, kita ambil contoh. Kalau seandainya Rasulullah itu mengeluarkan hadis itu, Uwais Al-Qarni tidak sombong. Padahal Uwais Al-Qarni itu pernah ditolak seorang cewek. Beliau naksir ceweknya, mau dihitbah gitu ya, mau dijadikan nikah, nggak mau itu, ceweknya nolak. Kalau seandainya Uwais Al-Qarni itu sombong, memanfaatkan keadaan, kamu tahu nggak aku ini siapa? Aku ini yang disebut Rasulullah. Ini hadisnya hadis sahih.
Ini aku ini mau masuk surga, masa kamu nggak mau? Itu cewek-cewek pada kelabakan itu, pengen nikah sama beliau. Tapi beliau nggak sombong, nggak nunjukin. Beliau itu ikhlas lillahi ta'ala. Beliau rela kehilangan jabatan radhiyallahu anhu, bukan sebutan radhiyallahu anhu. Beliau rela tidak dikenang oleh masyarakat. Bahkan beliau kalau sudah dikenal, beliau meredupkan diri, tidak mau ingin dikenal. Sehingga apa? Beliau rela tidak dikenal di dunia, tapi viral di langit. Oleh karena itu, ayo kita bumikan diri kita agar supaya kita itu tidak congkak, tidak sombong dan lain sebagainya, tetapi kita amal seikhlas mungkin sehingga nanti kita viral di hadapan Allah, viral di malaikat. Sebab kalau ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Jibril, sungguhnya ana uhibbu hadil fulan. Ya Jibril, sungguhnya aku cinta dengan satu hambaku ini. Oleh karena itu Jibril langsung mengumpulkan seluruh malaikat, dan malaikat beserta penduduk langit mengatakan bahwasannya si fulan ini, anak ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat seluruhnya mengabarkan ke penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Beliau berkata apa? Sungguhnya orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk seluruh di bumi itu maka mendoakan, termasuk ikan, termasuk apa saja yang ada di bumi ini, yang penting makhluknya Allah mendoakan orang soleh tersebut. Ini luar biasanya. Orang yang dicintai oleh Allah, maka siap-siap dia akan mendapatkan doa dari seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, pastikan kita dicintai oleh Allah. Ayo beramal secara ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang dicontohkan, yaitu tabi'in Uwais Al-Qarni, sehingga beliau amal secara ikhlas sehingga dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.